Bab 2381, Harta Karun yang disita. Zuan memainkan koin kuno dan sederhana di tangannya. Harta karun itu menyerupai koin tembaga, dan ada sayap kecil di sekelilingnya. Beberapa jejak dao samar-samar dapat dirasakan darinya. Dia agak bingung, apakah ini benar-benar harta karun dari penobatan para dewa. Namun, koin yang diingatnya adalah emas. Meski begitu, fungsi lainnya benar-benar identik, dan ini adalah harta karun yang sangat tangguh. Adapun jarum iblis Bloodmelt, itu adalah senjata penyelamat Monster Lord. Jarum itu sudah rusak saat menusuk kepala Monster Lord. Sekarang setelah Monster Lord mati, harta karun ini juga hancur. Ketika juru tulis waktu melihat Zuan membunuh Raja Monster tepat di depan wajahnya dan bahkan mengantongi koin, wajahnya berkedut. Anda yang terhormat bertindak agak keterlaluan di sini, bukan? Dia mengirim monster yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang dunia kita dan membawa malapetaka bagi manusia. Orang seperti itu masih memiliki niat jahat dan menginginkan dunia kita. Bukankah tindakanku membunuhnya sepenuhnya masuk akal? Zuan menjawab dengan tenang. Ji Xiaoxi bersandar pada bibi kecilnya. Saat dia melihat sosok itu di langit, matanya tersenyum. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke gunung di pinggiran kota Brightmoon. Bagaimana dia menolak untuk menyerah? Meskipun kakak laki-lakinya Zhu telah banyak berubah, bagian ini masih sangat mirip. Pei Mianman dan yang lainnya juga tersenyum. Raja monster itu terlalu kuat, jadi mereka terus-menerus merasa gugup, mengira sesuatu yang buruk akan terjadi pada Zuan. Untungnya, Zhu akhirnya menang. Begitulah yang selalu terjadi. Dia adalah pria yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Pei Mianman diam-diam menatap yang lain. Mereka semua menatap Zhu dengan wajah penuh kekaguman. Tunggu, kenapa wajah kepala sekolah Jiang juga? Tetapi ketika dia mendengar Time Scribe berbicara, perhatiannya segera teralih. Pria misterius ini benar-benar menyebalkan. Kita sudah bisa bertemu kembali dengan Zhu jika dia tidak tiba-tiba muncul. Tapi ada yang aneh. Kenapa selama ini aku tidak merasakan kalau orang ini berbahaya? Orang ini sama sekali tidak lebih lemah dari Monster Lord, dan dia bahkan tampak lebih misterius. Iklan oleh Pub Future, mungkinkah ini salah satu kemampuan juru tulis waktu? Bisakah mereka mencegah orang lain merasakan ancaman? Dibandingkan dengan kelompok Pei Mianman yang gembira, suasana hati Salamai benar-benar suram. Dia mengira bahwa begitu Zuan dan Raja Monster saling berhadapan, dia akhirnya bisa mendapatkan keuntungan, tetapi Raja Monster telah mati, sementara Zuan tampaknya tidak terluka sama sekali. Monster Lord memang sampah. Dia telah melalui berbagai macam kesulitan saat hidup di bawah penindasan kejam dari Monster Lord. Ini mungkin pertama kalinya dia merasa bahwa Monster Lord tidak cukup kuat. Satu-satunya harapan adalah si juru tulis waktu ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa memasukkan variabel baru. Memang, kau harus membunuh para penyerbu, tetapi Monster Lord telah setuju untuk menandatangani kontrak denganku untuk menjadi tungganganku, yang akan menjadi teman binatang buasku. Kau telah membunuh teman yang baru saja kuperoleh dengan susah payah, jadi bukankah seharusnya kau memberiku kompensasi dengan cara tertentu? Juru tulis waktu berdiri dengan kedua tangan di belakangnya. Mereka dapat dengan jelas melihat senyum di balik topengnya dari samping, namun tidak ada nada geli yang terdengar dalam kata-katanya sama sekali. Zuan terkekeh dan menjawab, "Oh, karena Monster Lord adalah tungganganmu, untunglah kau ada di sini untuk mengganti kerugian atas kehancuran yang ditimbulkannya di dunia kita. Gara-gara dia, dunia kita menderita akibat yang mengerikan. Perbekalan, obat-obatan, dan segala jenis biji kita telah habis tak tertahankan. Ada juga dana perawatan untuk yang terluka, pembayaran ganti rugi untuk yang meninggal, kalau di total, kita butuh sekitar 100.000 batu ki tingkat surga. Bagaimana menurutmu? Aku ingin tahu bentuk pembayaran apa yang ingin kau gunakan untuk membayarnya." Time Scribe terdiam. Anda telah berhasil menipu Yuan Zhou untuk plus 666 plus 666 plus 666. Salamai, Mojart, dan yang lainnya terdiam. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Tunggu, bukankah mereka juga akan meminta ganti rugi pada kita? Kita juga monster, dan punya andil dalam invasi itu. Begitu mereka memikirkan jumlah besar yang mesti dibayarkan sebagai kompensasi, mereka menggigil sekujur tubuh. Iklan oleh Pub Future. Juru tulis waktu menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Bupati pasti bercanda, itu adalah hal-hal yang pernah dilakukan oleh Raja Monster sebelumnya. Aku baru menandatangani perjanjian dengannya hari ini. Jika kau menginginkan kompensasi, kau dapat menuju ke dunia monster dengan lambang otoritasnya. Seharusnya tidak ada seorang pun yang tersisa di kota bawah tanah itu yang dapat menghentikanmu. Kau dapat mengambil apapun yang kau inginkan dari perbendaharaannya sebagai kompensasi. Zuan berkata sambil mencibir, yang terhormat, Anda benar-benar licik. Dunia monster mungkin sudah hancur total, jadi apalagi yang bisa saya ambil sebagai kompensasi. Karena Anda pemiliknya, wajar saja jika saya meminta kompensasi kepada Anda, bukan? Juru tulis waktu menatapnya lama. Semua orang sudah tahu bahwa dia hanya setuju menandatangani kontrak denganku. Kami belum benar-benar menandatangani apapun, jadi wajar saja aku bukan pemiliknya. Tidak ada alasan bagiku untuk membantunya mengganti rugi atas hal-hal yang telah dilakukannya saat itu. Zuan menjawab dengan dingin, lalu mengapa kamu meminta kompensasi padaku sebelumnya? Juru tulis waktu terkekeh dan berkata, itu tidak lebih dari sekadar candaan. Saya harap Anda yang terhormat tidak terlalu mempermasalahkannya. Benarkah? Tapi aku tidak bercanda denganmu, kata Zuan serius. Semua orang sudah mendengar bahwa kau tidak akan meminta ganti rugi padaku. Jadi sekarang giliranmu untuk memberi ganti rugi padaku. Juru tulis waktu terdiam. Dia hanya bisa berkata dengan sungguh-sungguh, kita berdua tidak punya dendam yang dalam dan tidak seharusnya bermusuhan. Tidak perlu bagimu untuk memperlakukanku seperti kamu memperlakukan Raja Monster. Benarkah? Lalu siapa yang mencoba menjebakku sebagai pembunuh manajer Pi di dunia monster? Zuan membalas dengan senyum dingin. Juru tulis waktu berkata dengan senyum pahit, saya tidak tahu bahwa Anda yang terhormat itu menyamar sebagai donair. Saya hanya ingin memancing masalah antara Monster Lord dan ras True Demon sehingga dia tidak punya pilihan selain menyetujui usulan saya. Para tetua ras iblis sejati mengumpat saat mendengar hal itu. Orang ini jahat sekali. Wajah sang juru tulis waktu berkedut saat mendengar kutukan itu. Ia khawatir Zuan akan memulai hal lain dan segera berkata, Bupati, kita sebenarnya bisa bekerja sama dan memasuki dunia tertutup itu bersama-sama. Kita bahkan mungkin bisa bertarung sebagai kawan. Berkolaborasi. Zuan mencibir, mengapa aku harus pergi ke dunia tertutup itu? Dia sudah berurusan dengan Monster Lord, dan Monster World juga hancur total. Ancaman terhadap Cultivation World sudah dihindari. Dia tentu saja tidak perlu membiarkan lebih banyak masalah sampingan muncul. Juru tulis waktu tercengang. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat balasan ini. Dia hanya bisa berkata, mungkinkah kamu sama sekali tidak penasaran dengan bagian sejarah yang tersegel itu? Sejarah, terutama bagian sejarah yang penuh rahasia, adalah hal yang paling menarik di dunia. Itu pendapatmu sendiri, jawab Zuan dengan tenang. Itu tidak ada gunanya bagiku. Dia sudah memahami otoritas dunia ini. Jika dia kembali ke masa lalu, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Otoritas itu bisa hilang, belum lagi masalah lainnya. Lagi pula, waktu itu ada penguasa pembantaian, penguasa monster, dan pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dunia kultivasi sendiri telah dipenuhi oleh individu-individu kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menangkis pasukan monster besar itu. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, dan aku bisa saja membunuhmu dan kemudian memasuki dunia itu sendiri. Juru tulis waktu yang licik telah mengambil piring giok alam dari mayat Raja Monster saat Zuan membunuh Raja Monster. Itu saja sudah cukup untuk membuat Zuan marah. Bab 2382, Berita tentang Xie Daoyun. Sang juru tulis waktu tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah ketika mendengar itu. Dia baru saja melihat bagaimana Zuan membunuh Raja Monster, lawan yang levelnya jauh lebih tinggi. Dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, di tempat ini, Zuan mewakili keinginan dunia. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan melambaikan piring giok alam di depannya. Aku tidak setidak berguna seperti Raja Monster, tahu. Lagi pula, apakah kamu benar-benar tidak takut benda ini akan pecah jika kita bertarung? Zuan menatapnya. Piring giok alam ini terbuat dari bahan yang sangat berharga. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti menghancurkannya. Juru tulis waktu mengangguk. Benar sekali, menghancurkan objek ini memang sulit,
tetapi menghancurkan koordinat ruang waktu yang terekam di dalamnya cukup mudah. Mungkin Anda tidak akan pernah bisa menemukan bagian sejarah yang terkubur itu lagi. Tidak, Salame langsung menjadi sangat khawatir. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan ayahnya. Jika mereka dapat kembali ke masa itu, mungkin dia masih bisa bersatu kembali dengan ayahnya, tetapi jika koordinat itu hancur, semuanya akan berakhir. Juru tulis waktu tidak menatapnya, dan malah menatap pria di depannya. Dialah satu-satunya orang yang layak ditemui dengan kedudukan yang setara di sini. Bukankah tadi kau bilang bahwa hal yang paling menarik dan berharga adalah rahasia? Namun kau mengaku akan menghancurkannya sendiri. Bagaimana kau bisa menghadapi pekerjaanmu sendiri jika kau melakukan itu? Zuan sedikit mengernyit. Orang ini terlalu misterius, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk menang. Jika juru tulis waktu bersikeras menghancurkan koordinat ruang waktu yang terekam di dalamnya, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Hanya dengan tetap hidup, seseorang dapat mempelajari lebih banyak rahasia. Melepaskan rahasia potensial yang tak terbatas demi satu rahasia bukanlah sesuatu yang kuinginkan, kata juru tulis waktu perlahan. Kau cukup pandai berdalih. Zuan mencibir. Kalau begitu, bagaimana kalau kau tinggalkan saja itu dan aku akan membiarkanmu pergi? Sebelum juru tulis waktu berkata apapun, Salame tiba-tiba berseru keras, dia sudah mempelajari koordinat dunia ini dan telah memperoleh banyak informasi. Apakah Bupati benar-benar tidak takut bahwa dia akan kembali dengan lebih banyak penjajah? Kehancuran bersama yang diharapkannya antara Zuan dan Monster Lord tidak terjadi. Jika Time Scribe pergi, bukankah dia tidak punya pilihan selain menunggu Zuan membunuhnya? Dia tentu saja harus memicu konflik di antara mereka berdua. Hanya dengan begitu dia bisa menuai keuntungan pada akhirnya. Zuan mulai berpikir sendiri. Dorongan Salame tidak terlalu berarti, tetapi tetap saja itu adalah hal yang baik. Dia akhirnya berhasil menyelesaikan krisis invasi dunia monster. Jika juru tulis waktu ini kembali untuk membawa lebih banyak masalah, meskipun dia dapat menutup dunia Wonder Point ini, siapa yang tahu kemampuan aneh apa yang dapat digunakan dunia juru tulis waktu untuk menyusup ke dunia kultivasi lagi. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk memaksa juru tulis itu tinggal di sini selamanya. Acts by Pub Future. Seolah merasakan niat membunuhnya, juru tulis waktu dengan cepat menjelaskan, yang terhormat, mohon jangan salah paham. Dunia kami sangat berbeda dari dunia monster yang buas dan suka menaklukkan. Kami hanya tertarik pada satu hal, yaitu sejarah berbagai alam, serta peristiwa besar yang sedang terjadi. Setiap juru tulis waktu bertugas mencatat hal-hal ini. Kami tidak akan menyerbu dunia Anda. Begitukah? Zuan tentu saja tidak mempercayainya. Kalau begitu, tinggallah di sini sebagai tamu untuk beberapa waktu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan kau juga bisa menceritakan tentang duniamu. Bagaimanapun, seseorang perlu mengenal dirinya sendiri dan musuhnya untuk memenangkan pertempuran. Dengan begitu, ia akan siap menghadapi dunia Time Scribe. Saat mendengar bahwa Zuan akan membuat juru tulis waktu tetap tinggal, Salame tidak dapat menahan rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Kalian mungkin kuat, tapi bukankah kalian semua masih dipermainkan oleh gadis ini? Juru tulis waktu membungkuk kepada Zuan. Terima kasih atas niat baikmu, Bupati. Aku memang akan tinggal di dunia ini untuk beberapa waktu dan mencatat peristiwa-peristiwa besar di dunia ini. Namun, yang lebih menarik bagiku sebenarnya adalah sejarah yang terkubur. Bagaimana kalau ikut perjalanan ke sana bersamaku? Zuan mendengus. Aku sama sekali tidak tertarik dengan itu. Dia selalu sangat tegang selama ini dan tidak banyak tidur. Dia akhirnya terbebas dari satu bencana, jadi bukankah lebih baik menikmati makan malam keluarga yang menyenangkan dan tempat tidur yang hangat? Sang juru tulis waktu tampaknya telah meramalkan bahwa ia akan mengatakan hal itu. Ia menjawab dengan tenang, kalau begitu, saya bertanya-tanya apakah Bupati yang terhormat masih ingin melihat wanita yang menghilang itu. Adik Linger, ekspresi Zuan berubah. Bahkan Pei Mianman dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Apakah orang ini tahu di mana Xie Daoyun? Acts by Pub Future. Juru tulis waktu tersenyum saat melihat reaksi mereka. Aku diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di kota bawah tanah Monster World, jadi tentu saja aku tahu tentang hilangnya Nona Xie. Dia tampaknya telah menyentuh batu giok alam yang serupa saat itu dan menghilang sebagai akibatnya, kan? Zuan merasakan lautan emosi di lubuk hatinya,
Tetapi di permukaan, dia tetap tidak terpengaruh. Meskipun keduanya adalah bagian dari batu giok alam, yang satu ini mungkin tidak mengarah ke bagian ruang waktu yang sama. Juru tulis waktu hanya menyebutnya Natur Jade. Dia tampaknya tidak tahu bahwa itu adalah pecahan dari piring Natur Jade yang lebih besar. Tetapi kepingan Natur Jade di dalam perbendaharaan Monster World diwariskan kepada generasi-generasi Monster World berikutnya. Kotak yang berisi kepingan itu juga diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Sang juru tulis waktu mengangkat kotak Natur Jade di tangannya. Apakah kamu tidak menyadari bahwa ada kepingan yang hilang dari permukaannya? Zuan terkejut. Sebelumnya dia tidak menyadarinya, tetapi sekarang setelah dia mengingatnya, dia melihat bahwa seharusnya ada hiasan di sisi piring itu. Potongan piring giok alam dari perbendaharaan muncul di benaknya. Tampaknya sangat cocok dengan bagian yang hilang. Juru tulis waktu melanjutkan, giok alam selalu dijaga oleh penguasa pembantaian, tetapi beberapa hal terjadi di masa lalu, detailnya tidak saya ketahui dengan jelas. Saya hanya tahu bahwa, kemudian, penguasa monster menyita sebagian darinya, yang merupakan bagian yang disentuh Nona Xie. Keduanya berasal dari sumber yang sama, jadi kemungkinan mereka mengarah ke titik yang sama di ruang waktu cukup tinggi. Dari apa yang terlihat, saya telah melihat bahwa Bupati adalah seorang pria yang sangat menghargai hubungannya. Saya tidak percaya bahwa Anda adalah seseorang yang akan meninggalkan kekasih Anda tanpa peduli apapun di dunia ini. Pei Mianman dan wanita lainnya saling bertukar pandang. Oh tidak, dengan sifat Ahzu, dia pasti akan mencoba meskipun peluangnya kecil, apalagi hal seperti ini yang kemungkinannya sangat besar. Meskipun mereka khawatir Zuan akan berada dalam bahaya, ini melibatkan Xie Daoyun, jadi mereka juga tidak bisa menghentikannya. Benar saja, Zuan berkata dengan serius, kamu berhasil membujukku. Aku akan melihat ke dalam fragmen waktu yang terkubur itu. Hanya, matanya seakan mengandung listrik saat ia menatap juru tulis waktu. Kenapa aku harus ikut denganmu? Juru tulis waktu terlalu misterius. Ia akan membawa terlalu banyak variabel dalam perjalanan ini. Namun Zuan juga tidak akan merasa nyaman meninggalkannya di sini. Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat mengendalikannya. Juru tulis waktu berkata sambil tersenyum, saya bisa memahami kekhawatiran Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Tanggung jawab terbesar juru tulis waktu adalah mencatat berbagai peristiwa besar yang terjadi di seluruh wilayah. Kami sendiri tidak pernah berpartisipasi dalam sejarah, dan tetap menjadi pengamat yang tidak memihak saat melakukan pekerjaan kami. Saya tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Kau tidak akan berpartisipasi dalam sejarah. Zuan mencibir. Namun akhir-akhir ini, kami sepertinya melihat jejakmu di mana-mana, dan kau bahkan mencoba menjebakku. Apakah ini tidak dianggap berpartisipasi? Bab 2383, sebuah rahasia. Itu hanya eksperimen yang kulakukan, jawab juru tulis waktu. Saat itu, aku hanya ingin mengusik takdir seorang individu yang tidak penting, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kemajuan sejarah. Sekarang setelah aku memiliki kesimpulan dari itu, hal serupa tidak akan terjadi di masa depan. Dirimu yang terhormat tidak perlu khawatir. Zuan mengerutkan kening. Dia hanya merasa bahwa kata-kata juru tulis waktu tidak terlalu dapat diandalkan. Juru tulis waktu melanjutkan, sebenarnya, makhluk sepertiku biasanya tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain, dan mereka bahkan tidak akan menyadari keberadaan kita meskipun kita menggunakan kemampuan kita. Hanya orang berbakat seperti dirimu yang mampu merasakan keberadaanku. Zuan berkata sambil mencibir, kau bisa berhenti menyanjungku sekarang. Beberapa saat yang lalu, kau berdiri bersama Raja Monster, tetapi sekarang kau mencoba memihakku. Bahkan hantu pun tidak akan percaya jika kau mengatakan kau tidak punya rencana sama sekali. Juru tulis waktu membungkuk. Jadi, itulah yang membuat Anda terhormat merasa terganggu. Sebenarnya, satu-satunya alasan saya muncul di sini hanyalah karena kami, juru tulis waktu, terkadang perlu melakukannya untuk pekerjaan kami. Banyak hal terjadi di berbagai wilayah setiap hari, dan tidak mungkin kami dapat mencatat semuanya. Kami seringkali hanya mencatat peristiwa-peristiwa penting. Sama seperti juru tulis pengadilan masyarakat primitif biasa yang hanya menuliskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kaisar, kami juga hanya mencatat peristiwa-peristiwa dari beberapa tokoh penting di seluruh wilayah. Tokoh penting. Zuan mengerutkan kening. Apakah yang kau maksud adalah makhluk kuat dari berbagai alam? Tidak harus, jelas sang juru tulis waktu. Kami, para juru tulis waktu,
memiliki semacam keterampilan mengamati takdir yang memungkinkan kami melihat takdir makhluk hidup. Bahkan jika seseorang belum kuat, mereka dapat ditakdirkan untuk menjadi kuat. Makhluk-makhluk seperti itu juga membentuk karma yang sangat besar dan menyebabkan banyak kejadian. Penguasa monster adalah penguasa dunia monster dan juga salah satu individu paling kuat, jadi energi takdirnya juga luar biasa. Itulah sebabnya aku muncul di dekatnya. Dia melihat ke atas Zuan dan melanjutkan, tapi takdir dirimu yang terhormat sangat elegan, jauh di atas penguasa monster sebelumnya. Itulah sebabnya aku tidak menginginkan apapun selain bersamamu, lagi pula, tinggal di sisimu akan memberiku banyak hal untuk dicatat. Aku akan menjadi orang terpanas di lingkunganku. Zuan agak tertegun saat melihat betapa bersemangatnya sang juru tulis. Apa yang terjadi? Kenapa orang ini tiba-tiba menjadi orang yang konyol? Kemana perginya sikap misteriusnya? Kamu bisa membaca takdir? Zuan bertanya dengan heran. Dia juga pernah mendengar tentang keterampilan serupa sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya sendiri. Itu hanya keterampilan dasar kami para juru tulis waktu. Lagi pula, hanya dengan cara itulah kami dapat menentukan apakah kehidupan orang itu layak dicatat atau tidak, kata sang juru tulis waktu dengan bangga. Pei Mianman tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, lalu bagaimana dengan takdir kita? Juru tulis waktu menatap mereka. Diagram rumit mulai bergerak di matanya. Kemudian, dia berkata sambil mendesah, aneh sekali, aku belum pernah melihat begitu banyak orang dengan takdir luar biasa di tempat yang sama. Kalian semua memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan juru tulis sepertiku secara langsung. Sambil berbicara, dia menatap Jing Teng dan Pei Mianman dengan saksama. Dia merasa bahwa takdir mereka berdua adalah yang paling kaya. Sampai-sampai dia sendiri merasa agak sulit untuk memahaminya. Tunggu sebentar, yang lain mungkin tampak sedikit lebih lemah pada awalnya, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada beberapa variabel di sekitar mereka juga. Begitu mereka memenuhi kondisi tertentu, takdir mereka mungkin tumbuh secara eksponensial. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena takjub ketika menyadari hal itu. Mungkinkah ini karena mereka berkerabat dekat dengan Zuan? Tampaknya ia memang harus tinggal di sini beberapa lama setelah kembali dari bagian sejarah yang terkubur itu. Terlalu banyak hal yang bisa ia catat. Saat itu, Salamai pun bertanya dengan penuh minat, Guru, bagaimana pendapatmu tentang takdirku? Zuan terdiam. Mengapa tiba-tiba ini menjadi semacam tempat meramal? Apakah wanita benar-benar begitu mudah mempercayai hal-hal semacam ini? Juru tulis waktu menatapnya. Ia menggelengkan kepalanya. Nona pertama awalnya memiliki takdir yang baik, tetapi takdirmu kini telah hampir sepenuhnya habis. Tampaknya, sebentar lagi akan tiba saatnya bagi kejatuhanmu. Senyum Salamai langsung membeku. Ia langsung marah. Ahli omong kosong, begitulah dirimu. Kau hanya menipu orang dengan kebohongan. Juru tulis waktu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak mau berdebat dengannya. Hati Salamai hancur saat melihat itu. Mojart menghiburnya dan berkata, Nona pertama, saya akan selalu berada di sisimu apapun yang terjadi. Salamai tampaknya tidak mendengarnya sama sekali. Ia menggertakkan giginya dan berpikir bahwa meskipun ini adalah takdirnya yang sebenarnya, ia menolak untuk mempercayainya apapun yang terjadi. Aku akan menghancurkannya apapun yang terjadi. Juru tulis waktu membungkuk ke arah Zuan. Apakah Anda bersedia melakukan perjalanan bersama saya? Zuan tidak menjawab, dan malah terbang ke arah Pei Mianman dan wanita lainnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Pei Mianman menempelkan jarinya ke bibir Zuan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Kami tahu kamu pasti akan memilih untuk menyelamatkan adik perempuan Linger. Aku membuat kalian semua khawatir, kata Zuan serius. Biasanya, tidak mungkin dia mengabaikan Xie Daoyun, apalagi setelah mereka baru saja mengonfirmasi hubungan mereka belum lama ini. Aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan adik perempuan Linger. Pei Mianman tersenyum manis. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir lagi. Jiang Luofu juga berkata, Daoyun adalah murid terakhir guru, jadi aku tidak bisa hanya melihatnya menghilang. Aku juga akan pergi. Yang lainnya semua menyatakan niat untuk pergi juga. Tepat saat itu, Jing Teng tiba-tiba berkata dengan dingin, apa yang kalian semua lakukan dengan begitu bersemangat? Dengan kultivasi kalian, kalian hanya akan menyeretnya ke bawah dengan pergi.
Raja monster hampir menggunakan kalian untuk mengancamnya. Para wanita tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mendengar hal itu. Benar, pengalaman itu masih segar dalam ingatan kita. Meskipun mereka benar-benar ingin bersama Zuan, mereka tahu itu bisa membahayakan keselamatannya. Mereka juga tidak tega melihat itu. Ketika Jing Teng melihat bahwa dia berhasil membuat mereka menyerah pada ide itu, dia merasa sedikit bangga. Aku sudah berhasil mengusir semua wanita jalang itu sekarang. Aku bisa tinggal bersamanya sendirian. Pei Mianman tiba-tiba melihat ke arah kelompok Salamai dan bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Dia masih teringat akan kebencian yang pernah ditunjukkan wanita ini kepada mereka sebelumnya. Sebelum Zuan mengatakan apapun, bawahan Salamai tampaknya telah menyetujui rencana sebelumnya. Mereka semua berlari ke arah yang berbeda dengan segala yang mereka miliki. Alasan mereka tetap setia kepada Salamai dan bertahan selama bertahun-tahun adalah karena mereka masih memiliki harapan saat itu. Jika mereka menyelamatkan Lord of Slaughter, atau mungkin berhasil menjalankan rencana cadangan Lord of Slaughter, mereka dapat sepenuhnya menebus masa depan mereka. Namun tidak ada yang tersisa, bahkan tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan kehancuran bersama musuh-musuh mereka. Jadi mengapa mereka masih tetap setia? Mereka hanya punya satu pikiran yang tersisa di kepala mereka saat mereka berlari, semuanya tergantung pada siapa yang kurang beruntung. Mereka berlari ke arah yang berbeda, jadi salah satu dari mereka akan bisa lolos, kan? Dengan begitu, mereka akan bersembunyi di dunia ini. Selama mereka hidup di bawah radar, bukankah mereka akan bisa hidup dengan baik dalam kegelapan? Zuan mendengus. Bagaimana mungkin dia membiarkan monster-monster ini bersembunyi di dunia ini? Dengan sapuan tangannya yang santai, beberapa pedang cahaya keemasan terbang ke berbagai arah. Pedang-pedang itu hampir seketika merenggut nyawa para monster yang melarikan diri. Semburan, semburan. Cahaya pedang menembus tubuh mereka, dan monster-monster itu berteriak dengan getir satu demi satu. Mereka sebenarnya semua cukup kuat, tetapi di dunia ini, bagaimana mereka bisa menandingi Zuan? Zuan kemudian terbang ke Salamai. Salamai melihat mayat-mayat bawahannya dan berkata, mereka pantas mati. Mojart merentangkan kedua tangannya dan berdiri di depannya sambil memprotes, kamu tidak boleh menyakiti nona pertama. Salamai menurunkan lengannya dan menatap Zuan, bertanya, apakah ayahku sudah meninggal? Benar sekali, Zuan mengangguk, tidak perlu menyembunyikan hal itu lagi darinya. Kau membunuhnya, tanya Salamai sambil menggertakkan giginya. Zuan menggelengkan kepalanya, tidak, lalu bagaimana dia meninggal? Tanya Salamai cepat. Zuan berkata dengan tenang, tidak ada alasan bagiku untuk menjawab pertanyaan itu. Penguasa pembantaian telah dibunuh oleh makhluk misterius yang dipanggil oleh Qiu Honglei. Itu adalah situasi yang sulit dijelaskan. Karena kau tidak membunuh ayahku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia jika kau mengampuni nyawa pamanmu, kata Salamai. Nona pertama, hidupku tidak berarti apa-apa. Aku hanya berharap nona pertama bisa terus hidup. Mojart langsung panik. Zuan mengerutkan kening. Aku tidak tertarik dengan rahasiamu ini. Dia tahu betapa jahatnya wanita ini. Siapa yang tahu masalah macam apa yang akan dia mulai demi hidup? Bagaimana jika rahasia ini ada hubungannya dengan dia? Tanya Salamai sambil menunjuk Ji Xiaoxi. Bab 2384, Konstitusi Racun yang Kejam. Zuan tercengang. Apakah ini ada hubungannya dengan Xiaoxi? Dia tidak berencana mendengarkan apapun yang dikatakan Salamai, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa ini akan berhubungan dengan Xiaoxi. Dia sekarang mulai ragu-ragu. Dia sangat menyukai wanita muda yang manis dan baik hati itu. Dia masih ingat saat-saat bahagia yang mereka lalui bersama di pegunungan untuk memetik obat, juga bagaimana wanita itu memberikan pil kepadanya ketika dia ditawan untuk dikawal ke ibu kota. Wanita itu jelas orang yang penakut, tetapi dia tetap menciumnya di depan semua orang itu untuk memberikan pil itu. Dia masih ingat bibir lembut itu dan tubuhnya yang gemetar dengan jelas. Rahasia apa? Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia berhati-hati dengan rencana Salamai, dia tidak berani melepaskan kemungkinan apapun jika itu terkait dengan Ji Xiaoxi. Salamai menatap Zuan. Ketika dia melihat bahwa Zuan tidak akan menghentikannya, dia berkata sambil tersenyum, konstitusi gadis ini istimewa. Itu adalah konstitusi racun kejam bawaan yang legendaris. Apa? Zuan dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya,
tetapi dilihat dari namanya, itu jelas bukan hal yang baik. Ketika melihat ekspresi skeptis Zuan, Salamai tidak menunggunya bertanya lebih lanjut dan langsung menjelaskan, aku sudah merasakan keakraban saat pertama kali melihat wanita ini, tetapi pikiranku belum mengarah ke sana. Baru kemudian, ketika aku melihat racun yang diciptakannya benar-benar dapat memengaruhi Monster Lord, kecurigaanku terbukti. Zuan terdiam. Alasan mengapa dia bisa membunuh Raja Monster dengan mudah memang berkat racun yang diteliti Ji Xiaoxi. Meskipun keracunan Raja Monster tidak terlalu parah, pengaruhnya terhadap kecepatan reaksinya sangat membantu. Salamai melanjutkan, lagi pula, kau paham betapa kuatnya Monster Lord, dan dia sendiri ahli dalam racun. Namun, dia akhirnya terkena racun yang diciptakan oleh manusia. Dia berhenti sejenak sebelum menatap Ji Xiaoxi dan berkata, aku ingat saat kau masih di kota bawah tanah, kau mengumpulkan semua jenis buku petunjuk pengobatan. Racun itu pasti dibuat saat itu, kan? Ji Xiaoxi mengangguk secara refleks. Kalau begitu semuanya masuk akal. Salamai terkekeh. Seorang manusia berhasil meneliti teks pengobatan dari dunia kita hanya dalam beberapa hari, dan mampu membuat racun yang sangat kuat. Tidakkah kalian semua merasa ini agak aneh juga? Zuan juga merasa bahwa itu agak terlalu cepat, tetapi dia hanya menafsirkannya sebagai Ji Xiaoxi yang memiliki bakat luar biasa. Dia ahli dalam pengobatan sejak awal, jadi dengan dasar-dasar itu, dia bisa melangkah sangat jauh. Tetapi dia tidak pernah menyangka racun yang dia buat benar-benar akan memengaruhi Raja Monster. Sekarang setelah dia memikirkannya lagi, itu memang tampak sangat aneh. Ketika melihat perubahan ekspresinya, senyum Salamai semakin lebar. Alasannya adalah karena konstitusi racun kejam bawaannya. Konstitusinya memungkinkannya untuk menjadi akrab dengan berbagai obat, terutama zat beracun. Dia seringkali dapat mempelajari khasiat obat hanya dengan sekali lihat. Membuat khasiat obat yang diciptakannya jauh lebih besar. Kalau begitu, itu pasti hal yang baik, kan? Pei Mianman tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah kemampuan yang diimpikan oleh banyak ahli pengobatan, tetapi tidak pernah bisa diperoleh. Salamai mencibir. Bagaimana mungkin sesederhana itu? Alasan mengapa disebut tubuh racun kejam adalah karena hal itu pasti akan membawanya lebih dekat ke racun. Tubuhnya akan menginginkan semua jenis racun dan itu secara bertahap akan mendatangkan kemalangan di sekelilingnya, serta membawa kematian dan malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan mungkin menghancurkan seluruh dunia sendirian. Ji Xiaoxi tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Wajah mungilnya berubah pucat pasi karena ketakutan. Jika bukan karena bibinya yang memeluknya, dia pasti pingsan di tempat. Apakah kau hanya menggunakan kata-kata menakutkan untuk menakut-nakuti kami? Zuan bertanya sambil mencibir. Mungkin Ji Xiaoxi memiliki bakat dalam pengobatan, tetapi dia belum pernah melihatnya tertarik pada racun atau hal semacam itu. Dia lembut dan manis dan sama sekali tidak seperti wanita berbisa. Itu karena konstitusi racun kejamnya belum sepenuhnya matang. Konstitusi itu masih dalam tahap dorman. Selain lebih akrab dengan obat-obatan, dia tidak jauh berbeda dari orang biasa, lanjut Salamai. Namun, belum lama ini, dia datang ke kota bawah tanah dunia monster kita dan bersentuhan dengan tanaman beracun kuat yang kita kumpulkan dari penaklukan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, dia telah meneliti racun untuk mengalahkan monster selama ini, dan bahkan menciptakan racun kuat yang bahkan dapat memengaruhi Raja Monster. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan konstitusi racun kejam bawaannya. Menurut pendapatku, konstitusi racun kejamnya akan sepenuhnya terbangun paling cepat dalam beberapa hari, tetapi paling lambat sebulan kemudian. Setelah sepenuhnya terbangun, tidak akan ada jalan kembali. Saat mendengarkannya, Ji Xiaoxi hampir menangis, sementara wajah Jiang Luofu berubah pucat pasi. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Dia benar-benar memanjakan Xiaoxi. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa wanita muda ini bisa mengalami nasib tragis seperti itu, bagaimana dia bisa tahan? Ekspresi Zuan berubah dingin. Dia menatap juru tulis waktu. Apakah sesuatu seperti konstitusi racun kejam benar-benar ada? Juru tulis waktu mengangguk. Konstitusi khusus ini memang ada. Kemudian, dia menatap Ji Xiaoxi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, dan situasi wanita ini memang tampaknya mencerminkan sedikit sifat-sifat itu. Hati semua orang menjadi hancur ketika mereka mendengar hal itu. Juru tulis waktu berkata sebagai penghiburan,
konstitusi semacam ini sebenarnya sangat berharga dan istimewa. Dalam sejarah, mereka yang memiliki tubuh seperti ini seringkali menjadi yang terkuat di alam semesta. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Tepat pada saat itu, Ji Xiaoxi yang menangis dalam diam tiba-tiba bertanya, lalu bagaimana dengan teman baik mereka? Juru tulis waktu agak kehilangan kata-kata. Sesaat kemudian, dia berkata, ketika tubuh seperti ini terbentuk, tidak ada makhluk hidup di dekatnya yang dapat bertahan hidup. Jika teman dekat mereka tidak pergi jauh tepat waktu, mereka akan mati satu persatu. Itulah sebabnya mereka yang memiliki tubuh seperti ini sering menolak emosi dan cinta. Namun bagi mereka yang benar-benar kuat, romansa di dunia ini tidak lebih dari sekadar hiburan kecil. Kekuasaan adalah hal yang paling penting. Ada banyak orang yang menginginkan konstitusi seperti ini. Ji Xiaoxi benar-benar pingsan bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Jiang Luofu dengan cepat mencoba membantunya meningkatkan sirkulasi darahnya, yang akhirnya membantunya bangun kembali secara bertahap. Bibi kecil gelombang, saat membuka mata, Ji Xiaoxi tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk Jiang Luofu. Pei Mianman, Yun Yuking, dan yang lainnya semua angkat bicara untuk menghiburnya. Mata mereka juga penuh simpati. Dia adalah wanita muda yang penurut dan menggemaskan, namun dia akhirnya menunjukkan konstitusi yang mengerikan. Hanya memikirkannya saja sudah menyedihkan. Zuan menatap juru tulis waktu dengan jengkel. Orang ini benar-benar buruk dalam menghibur orang lain. Saat itu, Salamai berkata, aku punya cara untuk menekan konstitusinya. Mata para wanita itu berbinar-binar. Oh, Zuan agak ragu. Wanita ini agak terlalu licik. Dia tidak bisa memastikan apakah apa yang dikatakannya benar. Tepat saat itu, Jiang Luofu melambaikan tangannya, dan sebuah artefak ajaib yang menyerupai sepasang sisik muncul di depannya. Dia menatap Salamai dan bertanya, kamu bilang kamu punya cara untuk mengendalikan konstitusi racun kejam Ji Xiaoxi. Setiap kata tampaknya menumpuk di satu sisi skala, membuatnya miring ke arah itu. Salamai menatap artefak sihir khusus itu dengan ekspresi terkejut, tetapi dia menjawab, benar sekali, aku punya caranya. Begitu dia mengatakannya, kata-katanya berubah menjadi karakter yang berada di sisi lainnya. Skala itu dengan cepat kembali ke keseimbangan. Semua orang yang hadir mendecakkan lidah karena takjub saat melihat itu. Bahkan juru tulis waktu pun tercengang. Ia segera mengeluarkan pena untuk mencatat sesuatu. Jiang Luofu akhirnya menghela napas lega dan mengangguk ke arah Zuan. Zuan diam-diam berkata kepadanya, dia mengatakan yang sebenarnya. Zuan tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap artefak ajaib itu. Ia segera berkata kepada Salamai, selama kamu dapat mengendalikan konstitusi khususnya, lupakan satu nyawa, aku bahkan dapat menyelamatkan nyawa kalian berdua. Bab 2385, sebuah skema. Mojart menghela napas lega. Dia adalah penguasa dunia, dan karakternya tampak cukup baik. Karena dia sudah mengatakannya, janjinya mungkin dapat diandalkan. Dia tidak pernah berharap dapat mempertahankan hidupnya. Sepertinya nona pertama dan aku memang memiliki takdir yang sama. Surga telah mengasihani kami. Ekspresi rumit melintas di mata Salamai. Baiklah, suruh dia datang ke sini. Zuan ragu-ragu, tetapi dia tetap memberi isyarat kepada Ji Xiaoxi. Jiang Luofu memegang tangannya dan perlahan menuntunnya ke Salamai. Salamai mengeluarkan mutiara hijau dan berkata, ini adalah mutiara penghindar racun yang kuperoleh di masa laluku. Mutiara ini dapat menekan racun dalam tubuhnya dan mencegahnya kambuh untuk sementara waktu. Zuan menerima mutiara hijau itu darinya. Mutiara itu seukuran telur merpati dan berkilau seperti batu giok. Ada energi lembut yang terpancar darinya. Bahkan setelah memeriksanya dengan saksama, dia tidak menyadari ada yang aneh tentangnya. Di saat yang sama, dia cukup penasaran. Mutiara ini cantik, tetapi apakah mutiara itu benar-benar dapat menahan konstitusi racun kejam bawaan yang legendaris itu? Jiang Luofu juga menerima mutiara itu dan memastikan bahwa mutiara itu tidak berbahaya. Kemudian, ia bertanya kepada Salamai, bagaimana seharusnya mutiara ini digunakan. Ia hendaknya membawanya di sisinya, dan tidak boleh melepaskannya bahkan ketika ia sedang tidur, jawab Salamai. Jiang Luofu membungkus mutiara itu dalam kantung rempah-rempah dan meletakkannya di tangan Ji Xiaoxi, sambil berkata, Xiaoxi, aku akan membantumu membuat kalung saat ada waktu luang. Bawalah mutiara ini kemanapun kau pergi.
Ji Xiaoxi mengangguk secara refleks. Dia agak linglung sekarang, terutama setelah mengetahui seperti apa konstitusi racun kejam itu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan ayahnya, bibi kecilnya, dan meninggalkan, dia, harus hidup sendiri, dia gemetar ketakutan. Ketika melihat Ji Xiaoxi masih baik-baik saja setelah menyimpannya, Zuan menghela napas lega dan berkata kepada Salamai, kalian berdua bisa pergi sekarang. Mojard sangat gembira. Ia pergi untuk mendukung Salamai, sambil berkata, Nona, ayo cepat pergi. Ia khawatir Zuan akan berubah pikiran. Acts by Pub Future. Namun Salamai menepis tangannya dan berkata, Paman Mo, silakan pergi dulu. Aku masih harus tinggal di sini sebentar. Mojard tercengang. Apa yang masih ingin dilakukan Nona pertama di sini? Itu bukan urusanmu, cepatlah pergi. Kata Salamai sambil menggigit bibirnya. Kata-katanya terdengar agak terburu-buru. Tetapi bagaimana mungkin Mojard tega meninggalkannya? Zuan tidak tertarik menyaksikan hubungan dramatis antara tuan dan pelayannya. Ia menoleh ke para tetua yang tersisa dari ras iblis sejati. Mungkin karena semua harapan dan impian mereka telah hancur, mereka tidak melarikan diri seperti bawahan Salamai. Ketika dia melihat tatapannya, Tetua Agung itu menjulurkan lehernya dan berkata, bunuh saja aku jika kau akan melakukannya. Bagaimanapun, ras iblis sejati kita sudah tamat. Zuan agak ragu. Bagaimanapun, Tetua Agung itu memperlakukannya dengan cukup baik saat ia masih berperan sebagai donair. Ia juga menceritakan banyak rahasia kepadanya. Namun karena ia telah membunuh donair yang asli, ia juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, karena dendam yang ia miliki dengan ras iblis sejati sudah terlalu dalam. Ini terkait dengan keselamatan seluruh makhluk hidup di dunia. Dia telah membuat keputusan, namun, saat dia hendak melakukannya, juru tulis waktu menghentikannya. Yang terhormat, ras iblis sejati tampaknya terhubung dengan rahasia yang luar biasa. Mereka mungkin sangat berguna jika kita membawa mereka ke dunia yang tertutup. Salamai menatap juru tulis waktu. Orang ini sama sekali tidak membelanya saat dia dalam masalah, namun dia malah bangkit saat para tetua ras iblis sejati hendak dibunuh. Mungkinkah bahkan seorang nona pertama yang terhormat seperti saya tidak sepenting orang-orang tua ini? Zuan teringat pengadilan surgawi yang disebutkan oleh tetua agung itu dan tak dapat menahan rasa rindu. Tampaknya membunuh mereka bukanlah ide yang bagus. Namun, membiarkan mereka memasuki dunia tertutup itu tampaknya juga menimbulkan risiko yang terlalu tinggi. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menatap Ji Xiaoxi. Xiaoxi, apakah kamu berhasil membuat pil pengendali monster di kota bawah tanah? Awalnya, Ji Xiaoxi sama sekali tidak sadar, tetapi ketika mendengar apa yang dikatakannya, dia secara refleks mengeluarkan sebotol pil dan berkata, ya. Pil ini disebut pil kehidupan dan kematian. Mereka yang menelannya harus meminum penawarnya setahun sekali, atau obatnya akan aktif dan menimbulkan begitu banyak penderitaan sehingga mereka akan berharap mereka mati saja. Acts by Pub Future. Awalnya, dia tidak merasakan beban psikologis apapun saat membuat pil ini, karena dia memikirkan berapa banyak orang yang telah dilukai monster ini. Namun setelah mengetahui bahwa dia memiliki konstitusi racun kejam, dia tidak dapat menahan perasaan sedih dan putus asa. Bagaimanapun juga, aku adalah wanita yang jahat dan hina di dalam lubuk hatiku. Air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara ketika dia menyadari hal itu. Zuan memegang tangannya erat-erat dan menggunakan jarinya untuk menyeka air mata di pipinya. Xiaoxi, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Ji Xiaoxi merasa seolah-olah dia terjebak di lautan badai, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia sepertinya telah menemukan rakit kecil. Dia segera menjadi sangat tenang. Terima kasih, Kakak Zhu. Apa maksud Kakak Zhu saat mengatakan itu? Apakah aku hanya terlalu banyak berpikir? Wajah pucatnya berubah sedikit kemerahan. Segala macam pikiran memenuhi kepalanya, sampai-sampai dia tidak bisa lagi memikirkan konstitusinya yang unik. Pei Mianman dan Yun Yuking saling bertukar pandang. Perkataan orang ini hampir terdengar seperti pengakuan. Namun mereka mendapati bahwa mereka sama sekali tidak merasa cemburu. Alasan pertama adalah karena mereka semua tahu betapa baiknya Xiaoxi, dan alasan kedua adalah karena mereka baru saja mengetahui nasibnya dan masih merasa kasihan. Bagaimana mungkin mereka bisa menaruh rasa dengki padanya? Zuan menuangkan isi botol-botol itu.
Satu pil melayang di hadapan setiap tetua dan dia berkata, silakan kalian telan sendiri, kalau tidak aku harus mengambil tindakan sendiri. Acts by Pub Future, para tetua saling berpandangan. Meskipun mereka ingin menolak, ketika mempertimbangkan perbedaan kekuatan bertarung, mereka semua menerima nasib mereka dan menelan pil-pil itu. Tak lama kemudian, sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan beberapa dari mereka mulai berguling-guling di tanah kesakitan sambil menggaruk-garuk seluruh tubuh dengan panik. Lepuh-lepuh tumbuh di sekujur tubuh mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bahkan juru tulis waktu pun sedikit takut. Para tetua ini semuanya cukup kuat, jadi toleransi rasa sakit mereka seharusnya tinggi, namun mereka tiba-tiba berakhir seperti ini. Tampaknya efek pil itu sangat kuat. Kelopak mata Salamai dan Mojart berkedut. Mereka secara refleks mundur karena takut Zuan akan memaksa mereka memakan racun ini juga. Ji Xiaoxi merasa agak berat untuk menontonnya dan segera mengeluarkan botol porselen lainnya, sambil berkata, cepat minum penawarnya. Bagaimana mungkin para tetua masih peduli dengan konsekuensinya? Mereka semua memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Rasa sakit mengerikan yang menusuk jiwa mereka akhirnya berangsur-angsur menghilang. Ketika mereka bangkit kembali, rambut mereka benar-benar acak-acakan. Mereka membungkuk ke arah Ji Xiaoxi dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, terima kasih atas penawarnya, Nona Ji. Ji Xiaoxi kini agak malu saat berkata, itu sebenarnya bukan penawar racun. Itu hanya bekerja selama setahun. Jika kamu tidak meminumnya lagi tahun depan, kamu akan mengalami penderitaan itu lagi. Para tetua iblis sejati tercengang. Gadis ini kelihatannya manis dan naif, tapi sebenarnya dia jahat sekali. Seperti yang diharapkan dari konstitusi racun kejam atau apalah itu, dia busuk sampai ke tulang. Kenapa konstitusi terkutuk ini belum aktif juga? Racuni saja semua orang sampai mati. Para monster mengumpat dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya sama sekali. Sementara itu, Zuan sangat gembira. Dengan bantuan obat ini, dia tidak perlu khawatir lagi tentang orang-orang ini yang akan menjadi pengkhianat. Dia secara refleks menatap juru tulis waktu, bertanya-tanya apakah akan memberinya obat ini juga. Ketika dia melihat itu, sang juru tulis waktu merinding. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan pikiran berbahaya itu dari benak Zuan ketika Ji Xiaoxi tiba-tiba berteriak dan jatuh ke tanah. Xiaoxi, ada apa? Jiang Luofo merasa ngeri dan segera bergerak untuk membantunya. Tunggu, Zuan menghentikan dia dan wanita lainnya. Di tengah ekspresi bingung mereka, Zuan berkata dengan serius, ada racun di sekelilingnya saat ini. Para wanita mengikuti arah pandangannya dan melihat Ji Xiaoxi benar-benar dikelilingi oleh energi hitam. Rumput di sekitarnya sudah layu sepenuhnya.